innal munafiqa, karena sesungguhnya orang munafik dia terhalang, tidak mau membayar zakat. Karena ciri dan tabiat watak daripada orang munafik ini hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu kata Nabi dalam hadisnya. Orang munafik cinta dunia dia. Dia nggak mau hilang dikit duitnya, berkurang sedikit uangnya, hartanya. Cinta dunia. Sehingga ketika ada perintah zakat, maka dia tahan itu hartanya. Yang disebut dengan orang bakhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita berada di hari yang ke-25 di bulan suci Ramadan, bertepatan juga dengan hari Jum'ah Sayyidul Ayyam, yang Nabi katakan yang harus kita ingat untuk memotivasi dan memberikan semangat buat diri kita menjaga Ramadan ini sampai selesai, insyaallah dapat kita laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal dan semampu kita. Ketika hari Jumat maka Allah berikan perbedaan dengan pembebasan dari siksaan api neraka. Kalau setiap malam di malam-malam Ramadan, Nabi katakan di dalam hadisnya, alfu alfi atiqin minan nar. Di setiap malam dari malam-malam bulan suci Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak kurang membebaskan, tidak kurang dari 1 juta hambanya dari siksaan api neraka. Mereka yang telah dipastikan masuk ke dalam neraka, ketika Ramadan dia hidupkan malamnya, siangnya dia berpuasa, maka orang itu mendapatkan pembebasan dari siksaan api neraka, dibebaskan dari neraka, maka dia akan masuk dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika malam Jumat ataupun hari Jumat di bulan suci Ramadan, apa keistimewaannya? Tidak per malamnya, tetapi ketika malam Jumat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika malam Jumat di bulan suci Ramadan, maka fi kulli sa'atin, terhitungnya setiap jam dari malam Jumat sampai hari Jumat, alfu alfi atiqin minan nar. 24 jam berarti ada berapa hamba Allah yang dibebaskan? Kurang lebih 24 juta hamba Allah di bulan suci Ramadan yang dia menghidupkan malam-malamnya, khususnya malam Jumat. Maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang sudah dibebaskan dari siksaan api neraka. Kita akan masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang az-zakah, karena berkenaan dengan i'ta'uz zakah, pengeluaran zakat yang harus kita lakukan, yang kita keluarkan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta dari kehidupannya, dari kebutuhannya setiap hari. Terhitung nanti waktu wajibnya untuk membayar zakat fitr ataupun zakat fitrah adalah dengan terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan, memasuki malam hari raya Idul Fitri. Nah, itu waktu wajibnya, nanti kita akan bahas secara satu persatu. Adapun sebelumnya perlu kita mengetahui untuk mendobrak ataupun memberikan pemahaman dalam diri kita bahwa membayar zakat itu adalah semuanya keuntungannya untuk kita dunia dan akhirat. Selain kita melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah memang perintahkan kita membayar zakat bagi mereka yang memiliki harta dari kelebihan hartanya, maka
Zakat juga banyak manfaatnya di dunia, sudah pasti di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Al-babus sadis ashar fi fadilatiz zakah. Dalam kitab Tanqihul Qaulil Hathith bab yang ke-16. Fi fadilatiz zakah, yang menjelaskan tentang fadilah, kelebihan, keunggulan daripada membayar zakat. Wa hiya dalilun ala imani fa'iliha. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi yang mensyarahkan kitab ini, yaitu kitab Tanqih tadi, syarah daripada Lubbul Hadith, Tanqihul Qaulil Hadith fi syarhi Lubbul Hadith. Kata Syekh Nawawi tentang zakat apa kata beliau? Wahia dalilun ala imani fa'iliha. Orang membayar zakat itulah bukti yang menunjukkan imannya orang yang membayar zakat itu. Cara membuktikan iman kita terhadap harta yang Allah berikan kepada kita adalah dengan kita keluarkan zakatnya, baik zakatul mal ataupun zakatul fitr. Fa innal munafiq yamtani'u minha likaunihi la ya'taqiduha. Berarti orang beriman maka dia membayar zakat. Ketika disebut nama orang beriman maka ada lawannya. Dialah yang disebut dengan orang munafik. Fa innal munafiqa, karena sesungguhnya orang munafik dia terhalang, tidak mau membayar zakat. Karena ciri dan tabiat watak daripada orang munafik ini hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu kata Nabi dalam hadisnya. Orang munafik cinta dunia dia. Dia nggak mau hilang dikit duitnya, berkurang sedikit uangnya, hartanya. Cinta dunia. Sehingga ketika ada perintah zakat maka dia tahan itu hartanya. Yang disebut dengan orang bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang membedakan orang mukmin dengan munafik, orang beriman, maka dia akan membayar zakatnya. Insyaallah kita bisa bayar zakat kita. Ya, insyaallah. Namanya ini satu perintah, kemudian fadilah. Mungkin ada di antara saudara kita yang selama ini dia mungkin mustahak atau orang yang berhak menerimanya, tapi jangan berkecil hati. Punyalah keinginan satu saat saya akan membayar zakat, kan gitu. Jangan cuma nerima doang, kalau bisa saya yang bayar zakat. Insyaallah. Kenapa orang munafik tidak mau membayar zakat? Likaunihi la ya'taqiduha. Karena orang munafik ini tidak meyakini kebenaran dan dahsyatnya sedekah ataupun zakat. Na'udzubillah. Karena tadi itu dia hubbud dunya, cinta dunia. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu qintaratul Islam. Kata Nabi tentang zakat itu apa? Dalam syariat kita. Dia punya perumpamaan kata Nabi, az-zakatu qintaratul Islam. Zakat adalah jembatan di dalam Islam. Dia jembatan yang memberikan dan menyelamatkan kita. Jembatan yang nyelamatin kita. Kita mau lewat satu daerah, mau nyebrangin tempat menuju satu daerah yang kita tuju. Lalu akses, begitu akses namanya. Aksesnya kagak ada. Hanya bisa selamat sampai tujuan akhirat, surga, dengan zakat. Apa itu zakat? Qintarah, jembatan. Jadi orang kalau mau masuk ke dalam surga, selamat dia, kagak jatuh ke dalam neraka, maka lewatilah jembatan itu. Harus, mau nggak mau, berarti dia harus membayar zakat bagi yang mampu. Jadi ingat, gambaran zakat itu sebagai jembatan buat kita. Karena kita pasti mau nggak mau akan melewati jembatan itu. Di dunia jembatan untuk kesuksesan, di dunia jembatan untuk keberkahan, di akhirat jembatan untuk kita melewatinya yang disebut dengan shiratal mustaqim.
Wa qala az-zakatu tuhurul iman. Hadis selanjutnya kata Nabi, zakat itu adalah pembersih iman. Tuh. Orang udah beriman aja cakep banget udah. Ada imannya itu udah bagus. Iman itu yakin, percaya kepada Allah, Rasulullah dan semua rukun iman. Kemudian dibayar zakat. Berarti apa? Dibersihin lagi tuh, dibagusin lagi imannya. Subhanallah. Itulah diantara fungsi membayar zakat. Insya Allah kita keluarin zakat kita, makin meningkat iman kita, makin kita banyak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu al-imana illa biz-zakah wa la imana liman la zakatalah. Jadi tidak pernah lari ciri-ciri orang beriman dari membayar zakat. Ya. Kata Nabi, Allah tidak menerima, tidak mengakui imannya seseorang illa bizzakah, kecuali dengan dia keluarin zakatnya. Kata Allah, baru ente orang beriman. Rajin sholat, tahajud, puasa luar biasa, duit ada, mampu. Kan cakep banget tuh, tahajud luar biasa, puasa dia kuat, kita nggak kuat, dia kuat. Puasa sunnah misalnya gitu. Kalau puasa wajib mah harus, jangan pakai nggak kuat. Ya. Lalu dengan ibadahnya itu selain bayar zakat, bagaimana posisinya kata Allah? Belum diakuin imannya sama Allah. La imana liman la zakatalah. Belum dianggap punya iman, maknanya ay imanan kamilan. Imannya belum dikatakan sempurna. Iya. Dia ada imannya tapi masih lemah. Buktinya ada iman, dia sholat ada iman, dia puasa ada imannya, tapi la imana kamilah, nggak sempurna. Sedangkan kita urusan iman disuruh naikin terus, tingkatin terus, kalau bisa sampai sempurna. Bagaimana cara menyempurnakan iman? Dengan terus melakukan amal-amal soleh. Nah, orang yang ketika sudah datang waktunya membayar zakat, karena zakat itu, kalau zakatul mal, ada beberapa harta yang harus memiliki dua syarat, yaitu nisab dan haul. Nisab, batas ukuran harta berapa banyaknya. Haul, sudah melewati ukuran 1 tahun. Nah itu. Kemudian kalau zakatul fitr, kapan waktunya, wajibnya nanti. Begitu terbenamnya matahari akhir Ramadan, sudah memasuki malam Idul Fitri. Nah itu. Jadi orang yang ibadahnya luar biasa, tapi dalam satu sisi urusan zakat dia nggak pernah keluarin, padahal dia punya harta itu, maka kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, orang itu belum memiliki iman yang sempurna. Na'udzubillah. Wala imana liman la zakatalah. Dan tidak dikatakan beriman, artinya tidak memiliki iman yang sempurna, orang yang tidak membayar zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la salatalah wa la salata liman la zakatalah. Sekarang kita mau sampaikan kenapa di dalam Al-Quran banyak ayat ketika menyebut perintah salat, lalu setelahnya diiringi dengan perintah menunaikan atau membayar zakat. Wa aqimus shalah, terus wa atuz zakah. Hampir banyak dalam firman Allah. Kenapa? Makrunatan amrus shalah bi amriz zakah. Perintah salat dengan perintah zakat. Nih, dalilnya yang pertama kata Nabi, la imana liman la salatalah. Tidak ada iman, belum dikatakan beriman yang sempurna, orang yang tidak sholat, khususnya sholat fardu atau sholat wajib. Lianna sholata nurun, karena sholat itu sebagai cahaya. Wala sholata liman la zakatalah. Dan udah sholatnya orang, kan kata Nabi begitu, tidak dikatakan beriman kalau orang kagak sholat. Dijaga sholatnya dah tuh, sholat fardunya rapi banget dah, tepat. Di satu sisi dia nggak bayar zakat,
Wala sholata liman la zakatalah. Maka tidak ada artinya sholatnya bagi orang yang tidak membayar zakat. Itu makanya tadi berkaitan iman yang hubungannya dengan pembayaran zakat. Seseorang yang sudah mampu, dia mampu membayar zakat, lalu dia ahli ibadah dalam urusan ibadah yang lainnya, ketahuilah ibadah-ibadah yang dikerjain, sholatnya, puasanya, dia punya harta tapi dia nggak bayarin zakatnya, maka belum dikatakan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Syekh Nawawi juga dalam kitab ini, kata Habib Zain bin Sumit dalam kitabnya Taqriratus Sadidah, bahwa zakat itu disebut terkenalnya ukhtus shalah. Zakat itu saudaranya sholat katanya. Saking seringnya disebut di dalam Al-Quran, zakat itu saudaranya sholat. Dari mana kau bisa tahu kita saudaranya? Ya dia gabung itu, nggak bisa ditinggal. Kalau nyebut yang atu, ada yang atu. Nyebut yang atunya lagi, ada dia itu. Ini contohnya. La sholata la imana liman la sholatalah. Tidak dikatakan beriman orang yang tidak melakukan sholat fardu. Kemudian dia udah sholat fardu dah, tapi dia nggak bayar zakat. Wala sholata liman la zakatalah. Dan tidak diterima sholatnya kalau dia punya harta lalu dia tidak membayar zakatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kama qad ruwiya an Ibnu Mas'ud umirna biiqamis shalah wa ita'iz zakah. Nah, sebagaimana ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud apa katanya? Kami diperintahkan untuk mendirikan salat dan membayar zakat. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk mendirikan sholat juga membayar zakat. Ingatin tuh Pak. Jadi bukan sholat aja, ada kewajiban yang lain yang memang dia punya harta tadi itu orang, hal yang harus dia keluarkan dari sebagian hartanya. Karena apa? Semua harta yang kita punya itu adalah bukan milik kita. Ada kotorannya harta kita. Ada punya orang lain yang di dalam harta kita yang harus kita keluarin. Sebab ketika kotoran ini nggak dikeluarin, maka dia akan bercampur dengan harta kita yang bersih, maka binasalah, hancurlah harta kita. Kenapa? Kotor semua. Ya, kalau kotoran dia pasti akan keluar. Nggak dikeluarin, dia cari jalan keluar sendiri. Dengan cara apa? Dengan kekuasaan Allah. Naudzubillah. Itu yang banyaknya penipuan ataupun pencopetan atau apa saja. Nah, ini merupakan bagian daripada sebab orang itu mungkin tidak mengeluarkan zakatnya. Maka kata Nabi dalam hadis, hasinu amwalakum bizzakah, bentengin, pagerin, jaga harta kalian supaya jangan kecolongan tadi itu, supaya jangan ketipu sama orang, supaya jangan macam-macam. Jaga. Dengan cara apa jaganya? Dengan cara kita membayar zakatnya. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, ya, kami diperintahkan mendirikan sholat dan membayar zakat. Tuh lihat, gandeng dua-duanya. Sebab apa? Wa man lam yuzakki fala sholatalah. Maka siapa yang tidak membayar zakat, maka fala sholatalah ay maqbulah. Maka tidak ada solat baginya. Maknanya apa? Solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau segi sah-sah, misalnya itu wudunya rapi benar, solatnya tumakninahnya ada, bacaannya fasih. Tapi ingat ya Pak, urusan harta nih orang bakhil. Jangan tertipu kita dengan diri kita. Jangan kita bangga dengan diri kita misalnya ahli sholah ataupun ahli yang lainnya. Tapi ketika kita punya harta lalu kita belum keluarin, hati-hati. La sholata liman la zakatalah. Tuh katanya. Tidak dikatakan diterima sholatnya bagi orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Nah ini nanti ada momen kita Idul Fitri, menjelang Idul Fitri ada pembayaran zakat fitrah ya. Nah ini mudah-mudahan memberikan semangat buat kita, mengingatkan diri kita untuk membayar atau mengeluarkan zakat bagi kita dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab dalam diri kita. Tuh. Jadi kata Nabi, dan siapa yang tidak membayar zakat maka fala sholatalah, maka sholatnya enggak diterima. Maksudnya la sholatalah ay maqbulah, sholatnya enggak diterima. Urusan sah-sah boleh silahkan, tapi urusan diterima belum. Kenapa? Ini orang masih pelit. Ya Allah, ya.
Rupanya luar biasa Islam itu memberikan motivasi dalam diri kita dengan hadis Nabi untuk supaya hidup di dunia ini aman. Hidup di dunia ini selamat dari mara bahaya, bala dan musibah. Termasuk diantaranya dalam urusan harta. Jangan sampai kita menahannya, keluarkanlah zakatnya. Wa fi riwayatin li Muslim, man aqamas shalah wa lam yu'tiz zakah falaysa bimuslimin yanfa'uhu amaluhu. Nih. Kata Nabi lagi dalam riwayat Imam Muslim yang meriwayatkan hadis sahih nih berarti. Siapa yang mendirikan salat, oh salatnya alhamdulillah cakep banget. Teratur rapi. Wa lam yu'tiz zakah. Tetapi dia tidak membayar zakat. Berkali-kali kita diingetin antara sholat dan zakat itu hubungannya luar biasa. Kita paham, kita tahu as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Tapi ingat, tiang ini berkaitan dengan tiang-tiang pondasi yang lainnya. Itulah makanya disebut bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun atas dasar 5 pondasi, kan begitu. Orang bikin bangunan, pondasi itu enggak atuk yang kuat, kokoh, tapi dia berkaitan dengan pondasi-pondasi yang lain. Itulah maknanya diantaranya katanya. Maka kata Nabi, siapa yang mendirikan sholat, rajin sholatnya, tetapi tidak membayar zakat, maka bukan seorang muslim yang bisa memberikan manfaat dengan amalnya. Artinya belum menjadi orang muslim yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dia baru ibadah sebatas haqqullah, hablum minallah. Dia baru hubungannya ke atas doang kepada Allah. Padahal kata Allah, bukan itu yang aku mau doang. Yang aku pengen itu kalian juga, ente juga perhatiin tuh kanan kiri kalian. Nah, ketika kita perhatiin kanan kiri kita, minimal tetangga dulu, ya dalam urusan sedekah misalnya. Ada urusan zakat, maka kepada 8 golongan. Ketika kalian sholat, lalu kalian perhatikan kanan kiri, maka berarti kalian menjadi seorang muslim yanfa'uhu amaluh, yang memberikan manfaat dengan perbuatannya. Itulah kita memang diperintahkan. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya, tetangganya, saudaranya. Maka di dalam zakat fitr atau orang bayar zakat, yang paling bagus, yang paling sahih adalah di tempat kita tinggal. Ya, berzakat sama seperti hukum kurban, ya. Yang paling bagus kita tinggal di situ, ya kita berzakat ke sekitar situ dulu. Ya, kita kasihin tuh zakat si fulan yang fakir miskinnya, yang orang-orang mungkin yang fisabilillahnya. Nah, itu udah rata, baru sekitar luarnya dan seterusnya. Ya, untuk apa? Supaya dia hidupnya di situ bisa memberikan manfaat kepada orang yang dia hidup di situ. Jangan sampai dikatain sama orang tetangganya. Orang jauh datang, orang jauh nih, karena orang jauh nih dikasih mulu. Baik tuh ya, bapak itu. Kata tetangganya, baik apaan? Gue nggak pernah dikasih apa-apaan katanya. Oh, lihatin tuh. Itu pentingnya, ya. Jadi memberikan sesuatu infak sedekah atau zakat kita khususnya kepada orang yang kita hidup di sekitarnya dulu, kemudian selanjutnya, ya. Kalau nanti ada pertanyaan tentang zakat, silahkan ya setelahnya. Kemudian selanjutnya, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tahhiru amwalakum bizzakah. Untuk apa sih kita bayar zakat? Bersihin tuh kata Nabi. Bersihkan harta kalian dengan zakat. Nah, ngomongin zakat, ingat, jangan merasa itu zakat itu banyak yang dikeluarin, Pak. Masih banyakkan punya harta kita. Dari 84 gram. Ini zakat emas ataupun perak. Yang kias ikut ke dalamnya adalah hukum zakat uang. 84 gram. Itu batasannya orang punya emas. Kalau duit berapa zakatnya? 84 gram semeter. Segramnya berapa? Gopek misalnya.
Gope dah ya, lempengin dah. 84 kali 500.000 berapa? 42 juta. Tuh. Orang punya duit 42 juta, itu nisab namanya, Pak. Nisab. Batas ukuran harta orang dikatakan wajib membayar zakat. Minimal dia punya udah 42 juta. Lalu syarat yang kedua apa? Haul. Apa haul itu? Sudah masuk, udah ngalamin setahun tuh duit 42 juta ngendep. Justru bahkan bukan ngendep, nambah udah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan duitnya pada gitu semua. Iya. Banyak duitnya, saldonya nambah. Amin. Tapi ingat nih, lagi ngomongin bayar zakat. Jangan saldo aja kita bangga. Alhamdulillah, saldo naik lagi katanya. Zakat, bayar zakat kan gitu. Dari 84 gram atau disebutnya berapa? 42 juta, cuma berapa yang dikeluarin? Kalau persen 2,5%, dalam kitabnya disebut rubu'ul usyur, 1/4 dari 1/10. Rupanya dipersenin jadi 2,5%. Berapa cuman? 42 juta. 2,5%-nya. Sejuta? Gocap kalau nggak salah. 1.050.000. 42 juta. Yang ada 2 juta, sisanya kan gitu. Banyak gak? 42 juta banyak. Yang kita keluarin cuma sejuta, sejuta dah tau lempengin ya. Sejuta kan gocap, sejuta gocap tuh asalnya. Banyak gak, Pak? Masih banyakkan yang mana? Lebihnya. Nah, lihat, ketika ada perintah bayar zakat, ingat jangan berpemahaman wah habis dah duit gue. Kagak, masih banyakkan yang ada. Betul ya? Jadi ingat itu. Banyak orang ketika dengar zakat, wah bahas zakatnya. Aku puyeng dah. Minggir kabur. Jangan. Justru itu tadi kata Nabi, tahiru amwalakum biz zakat. Bersihkan harta kalian dengan zakat, dan ingat zakat itu tidak menghabiskan harta kalian, enggak separuh, kagak 3/4. Berapa cuman? Rubu'ul usyur disebutnya. Oh, bukan berapa itu? Bukan 10%, bukan 5%, cuma 2,5%. Oh iya, dikit iya, keluarin dah. Ya, nih. Tahiru amwalakum bizzakah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nih bahayanya nih. Ini ancamannya. Man wajabat alaihi zakah falam yadfa'ha fahuwa finnar. Siapa orang nih yang punya harta, yang artinya kalau dia punya harta kan udah wajib bayar zakat. Man wajabat alaihi zakat, siapa yang wajib baginya bayar zakat, tapi dia nggak bayarin tuh zakatnya, dia nggak keluarin tuh zakatnya, bangga banget sama saldonya tadi itu, sama hartanya yang banyak, fahuwa finnar. Hati-hati kata Nabi, maka orang itu dipastikan di dalam neraka. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau orang dulu kenal kita orang yang pelit, yang dulu-dulu dah. Ini Allah kasih hidayah, duduk di majelis ilmu, kita dengar ceramah nasihat dari para ulama, ya, dari hadis-hadis Nabi dan firman Allah, maka ayo kita bongkar kebakhilan kita, buang kepelitan kita, kita lakukan sesuatu yang menjadi kewajiban. Karena zakat adalah sesuatu yang diwajibkan dan dia termasuk rukun Islam. Jadi apa kata Nabi tadi? Tahir, dia pembersih harta. Zakat juga mengembangkan harta. Lihat dari artinya, az-zakatu lughatan an-nama. Zakat itu artinya apa? An-nama, mengembangkan. Berkembang harta dengan apa? Az-ziyadah wal barakah. Tuh, kata Habib Zain bin Smith, masih dalam kitab yang sama. Arti berkembangnya harta dengan bayar zakat, az-ziyadah wal barakah. Bertambah hartanya, berkah hidupnya. Amin. Subhanallah. Ya. Jadi ancaman tadi ini, naudzubillah tuh. Siapa yang mampu wajib bayar zakat tapi dia nggak keluarin, maka orang itu neraka. Finnar. Kalau Al-Walid Al-Marhum Kiai Abdul Razak Haidir sering ngertiin neraka itu bisa ada dua katanya. Ingat ceramah beliau. Neraka itu ada dua katanya. Neraka dunia, neraka akhirat. Ya. Neraka dunia apa? Keblangsak hidupnya. Ya, tadi itu karena nggak pernah dikeluarin zakatnya, tahu-tahu hati-hati, mohon maaf, kadang kan
Jangan aman duit kita di bank. Iya, kita merasa aman kalau kita udah bayar. Nah, tapi kalau nggak bayar zakat, hati-hati, jangan merasa aman. Bank kan punya manusia semua yang ngatur. Manusia ada yang jahat, ada yang busuk juga. Hilang bisa, Pak. Makanya itu, ya. Amanin harta kita. Mau taruh di mana juga. Dengan apa? Dengan kita keluarin zakatnya. Itu maka kata Nabi tadi, hassinu amwalakum bizzakah. Jagalah harta kalian dengan membayar zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi malin la yuzakka. Kata Nabi lagi, dan tidak ada kebaikan dalam satu harta. Ini harta nggak bagus, ini duit nggak bagus, harta kita belum bagus. Kalau apa? La yuzakka, yang belum dikeluarin zakatnya. Nggak banyak tadi, cuman berapa? 2,5%. Ngetin tuh, iya dah, keluarin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mana az-zakah, mana Allah Ta'ala an hifdzil mal. Kata Nabi lagi tentang zakat semuanya. Siapa yang tidak membayar zakat, siapa yang menghalangi membayar zakat, artinya nggak bayar zakat, maka Allah juga tidak akan menjaga hartanya. Tuh, itu udah tegas banget dalam hadis. Nggak pakai kinayat lagi, bukan pakai perumpamaan lagi, tapi udah jelas dalam hadis Nabi. Siapa yang nggak bayar zakat, maka Allah juga menghalangi dari penjagaannya. Berarti Allah kagak jaga harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Ini diantara hadis yang berkenaan dengan fadilah zakat. Harapannya mudah-mudahan kita keluarkan zakat kita. Bagaimana hukumnya? Adapun hukum zakat, ya, zakat fitr, yang pertama hukmuha wajib bil ijma, ya, wajib kita mengeluarkan zakat. Bagi siapa? Ala man tajib, siapa yang wajib bayar zakat? Ala kulli muslimin, muslim, ya. Maka kafir ngasih beras, kafir ngasih sesuatu nih mau lebaran, bukan zakat namanya, cuma sifatnya kebaikan dia doang, ya. Hurrin, orang yang merdeka, bukan seorang budak, ya. Yamliku quta yaumil id. Nah, kalau zakat fitr, zakat fitrah, kewajibannya kapan? Kan nanti, waktu wajibnya nanti tuh pas mau malam takbiran. Begitu malam takbiran, dilihat kantongnya, dompetnya, apakah buat besok Idul Fitri masih ada. Kalau masih ada buat Idul Fitri, misalnya Idul Fitri kebutuhan dirinya, bininya, anak-anaknya, sama dapur, kan mau beli daging dulu misalnya gitu. Berapa misalnya? Misalnya contoh buat sehari doang tuh, buat dia bininya 1 juta. Oh, kebanyakan, boros. Gopek misalnya, terus ya, gopek, gopek sisain. Ini kalau mau tahu kita udah wajib bayar zakat belum? Tapi ngitungnya lagi malam takbiran. Kalau dari sekarang, oh masih ada kebutuhan lagi, ntar masih panjang. Lihatin tuh, Islam kagak maksain dari awal. Kenapa? Bayar zakat dari awal hukumnya sifatnya mubah aja, boleh. Dari tanggal 1 Ramadan udah masuk waktunya, boleh, silahkan, ya. Tapi wajibnya kapan? Nanti begitu terbenam matahari itu. Nah, berapa tadi sisain? Gopek sisain, masukin amplop yang panjang, kalau perlu amplop kelurahan, yang coklat ya. Tandain, ini buat nafkah besok keluarga. Itu syaratnya. Karena dikatakan orang itu mampu, punya harta, punya harta yang lebih, duit lebih dari mana? Lebih buat takaran besok. Ingat, bukan buat takaran sebulan. Oh, takaran sebulan 1 juta, 2 juta, enggak. Hitungnya malam takbiran, gopek sisain. Contoh nih Pak, contoh gopek, tergantung keluarganya. Ini kan saya contoh yang paling minim dah tuh ya, misalnya. Kemampuannya berapa? 500 sisaan. Lihat tuh, habis dipisahin tuh yang gopek, lihat dompetnya. Jangan dompet doang, bawa bantal angkat juga tuh. Ya. Apa lagi? Saldonya cek. Nah, ini gopek dari dipisahin masih ada. Gopek lagi. Bisa gak bayar zakat? 5 orang, 5 jiwa, 40 kali 5, 40.000 misalnya kalau pakai duit. 40.000 kali 5 berapa? Cuman 200. Duitnya gopek. Kalau duitnya cuma pego, Ustaz, semampunya kata ulama. Dia mampu nggak semuanya, berapa dah?
Kan ada 5 tadi contohnya. Semestinya berapa? 200. Duitnya cuman pego sisanya dari yang gope, sisain udah cuman pego doang atau cuman cepek. Semampunya udah keluarin. Dan yang sisanya nggak utang karena mampunya kita segitu saat itu. Sisanya kagak utang karena mampu kita saat itu segitu. Kira-kira kalau pas lebaran besok kita udah pisahin modal gitu, duit masih ada nggak besok? Jadi sebenarnya banyak yang harus bayar zakat fitrah. Wah, ntar saya biasa nerima, urusan ente nerima itu rezeki dari Allah ntar. Paham nggak? Orang kan bawahnya lain, gue bagian nerima aja udah. Gimana mau kaya-kaya, pantesan ente dari dulu fakir miskin mulu. Paham gitu kira-kira? Ya tapi sini nggak ada orangnya. Ya, ini maksudnya kan di kalangan orang-orang yang tingkat bawah, ya, maksudnya dia paham supaya paham bahwa untuk mencari kekayaan itu supaya kaya keluarin hartanya. Jadi sebenarnya tadi dengan ukuran cara kalkulasi dari ulama fikih begitu. Jadi kalau kita udah sisihin misalnya ada sisanya lebihnya, itu sebenarnya jadi banyak yang harus bayar zakat. Adapun urusan nerima dia termasuk fakir miskin ya nggak apa-apa. Kenapa nanti ada dijelaskan fakir itu apa? Hukumnya wajib ya. Yang pertama, waktu pembayaran zakat ada 5. Yang pertama waktu wajib. Wajib orang itu bayar zakat. Kalau apa? Mendapati 2 juz, 2 bagian, 2 masa waktu, yaitu waktu Ramadan dan waktu Idul Fitri. Itu harus 2. Lahirnya anak menjelang maghrib malam takbiran. Berarti masih Ramadan bukan? Biar kata masih kurang sejam lagi. Kan masih Ramadan. Terus panjang umur, berarti kalau panjang umur kan dapetin Idul Fitri, dapetin bagian Id. Maka orang ini wajib dibayarin zakatnya. Kenapa? Dia sudah memenuhi 2 waktu yang dia dapetin. Sedikit dari bagian waktu Ramadan dan sedikit dari bagian malam Idul Fitri. Kalau berarti lahirnya malam takbiran, habis maghrib, kalau hukum wajibnya, maka dia tidak wajib dibayarin, dikeluarkan zakatnya nih anak bayi. Kenapa? Nggak dapetin yang satu. Dia dapetin cuman idnya doang, malam id. Adapun Ramadan dapat nggak? Nggak, karena lahirnya malam takbiran. Atau orang meninggal sebelum malam takbiran. Iya, ini nggak bayi lagi dah, udah tua misalnya gitu. Ya, pokoknya kan zakat itu wajib dibayarin setiap jiwa. Mau bayi berapa umurnya. Ya, meninggal sebelum takbiran. Kalau dari segi hukum wajib gimana? Ya nggak wajib dibayarin zakatnya karena nggak mendapati 2 waktu. Ramadan didapetin, tapi malam takbiran dapetin nggak? Kagak. Nah, itu contoh-contoh orang yang bisa masuk dalam kategori wajib membayar zakat. Yang kedua, waktu fadilah. Nah, kan tadi waktu wajibnya itu. Tapi di balik waktu wajib ada waktu yang paling bagus. Kapan itu? Pada hari raya Idul Fitri, dari mulai habis subuh sampai sebelum sholat Id. Tapi kalau dikeluarin jam-jam segitu ngerepotin panitia. Lu anterin aja sendiri dah katanya. Gue mau sembahyang Id, lu baru gini hari. Mungkin bisa jadi kalau ada yang baru cair duitnya tuh, ada yang baru cair tuh, ya habis subuh, wah emang lagi ini orang bagus juga sih, mau bayar zakat, tapi duitnya belum ada, rezeki belum ada, habis subuh, wah udah masuk katanya, cair nah, langsung aja kasih, nggak usah pakai amil lagi, udah parahin fakir miskin langsung. Yang penting sebelum sholat Idul Fitri. Ingat, waktu yang paling bagus, tapi nyetorinnya jangan kasih panitia, karena panitia udah bubar, ya nggak ada, ya itu waktu fadilah, ya. Waktu jawaz, nah yang ketiga waktu boleh saja orang mengeluarkan zakat fitrahnya mulai kapan? Wa huwa min awwali Ramadan. Kalau ada yang nanya gimana saat awal Ramadan bayar zakat? Boleh. Panitianya belum ada, inti kasih aja langsung fakir miskin, paranin, itu, ya. Yang keempat waktu waqarahah, ini makruh, yaitu mengakhirkannya, ya, melewati salat Idul Fitri, ya, ta'khiruha an salatil Id ila ghurubi syams, sore asar baru bayar, makruh,
meskipun sah, tetap makruh meskipun sah, illa limaslahat. Tapi dibolehkan kalau memang dia ada satu urusan maslahah, seperti kantidhari qaribin, seperti fakir miskinnya langka banget gitu, dicari-cari nggak ada, baru ketemu ngobrol-ngobrol habis sembahyang Id, gue punya saudara tetangga no fakir miskin nggak ada ngasih zakat, ya udah nih kasih dah, masih boleh ya gitu. Dan itu nggak makruh, kenapa? Karena langkanya fakir miskin ketika saat dibagikan sebelum lebaran, ya dia dapetin setelah sholat, nah itu nggak apa-apa, ya tidak makruh. Yang makruh itu kalau ada kesengajaan, wah ntar aja dah habis sholat id, makruh, ya. Waktu hurmah, nah, apalagi ini yang terakhir haram, ya, dan itu tidak sah, ya. Kalau sudah melewati hari id, udah habis, udah maghrib Idul Fitri itu, udah mau masuk malam kedua Syawal, nah itu udah lewat masanya. Tadi ya urusan batasan kemampuannya tadi udah wajib bagi seorang muslim yang memiliki tadi qut, mampu ukurannya udah, baik itu laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, kecil sama hurran am abadan, baik itu budak ataupun orang merdeka. Nah, kalau ada yang bertanya dari urusan zakat silahkan bertanya. Orang yang bayarnya itu yang telat, yang habis ngobikan tuh gol, ya, habis gusuran, dia benar waktunya udah benar, kan gitu. Tiga masalah pembagiannya, ini kan diserahkan ke panitia, maka tadi boleh sampai setelah Id pun nggak apa-apa, ya. Kan orang bayar zakat itu tadi, nggak tanggung-tanggung contohnya, puyeng gitu 50 juta, misalnya begitu ya. Nah, jadi orang itu benar, artinya benar dia tidak melewati waktu, ya kan habis subuh kan, sebelum sholat Idul Fitri, cair nih kasih panitia 50 juta gitu. Pada ngarepin, mudah-mudahan pada begitu kan gitu, ya. Nah, dia tidak menyalahi waktu tuh orang, masih pada waktunya, adapun pembagiannya boleh tadi sampai setelah sholat Id. Sampai diatur dah katanya. Oh, ada tambahan lagi nah, keren berapa? 50 juta, kumpul lagi panitia 50 juta. Ya, cukup tuh ya. Jadi jelas itu. Insyaallah. Yang pertama, zakatul fitrah tadi itu khususnya ditekankan yang diberikan mustahaknya adalah muslimin dulu, karena seperti juga halnya kurban yang lebih pantas menerima adalah muslimin, orang Islam, ya. Muslimin seandainya nih saking banyaknya zakat udah rata semuanya, lalu ada orang fakir juga, kafir ya boleh. Tapi syaratnya sudah meratanya fuqara wal masakin dari umat Islam. Ditakutkan ada kecemburuan, ya kata fakir yang muslim yang nggak kebagian, nah kok dia dikasih? Hati-hati. Kok dia dikasih? Bukannya muslim, saya misalnya nih orang fakir nggak dapat, ditakutkan dia keluar dari Islam, ya, artinya ada godaan setan di situ sehingga membuat dia itu menyerah, artinya tidak percaya dengan syariat kita. Jadi makanya penting ditekenin muslimin fuqara wal masakin, dari muslimin dulu, dari yang juga 8 golongan tadi itu, ya, bukan fuqara masakin doang, ada 8 golongan. Setelah rata dari umat Islam, maka seandainya masih ada, cari yang fakir miskin dari yang non muslim. Jelas tuh ya. Jadi syaratnya rata dulu. Ya, udah jelas. Kalau memang kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, tidak ada yang membolehkan dalam mazhab Syafi'i membayar zakat fitr dengan uang. Tapi kita mengikuti mazhab Hanafi, ya, dengan bin naqd, dengan mata uang. Nah, jadi udah dikasih kelonggaran. Ini yang kata Nabi dalam hadisnya, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat para ulama dari kalangan umatku itu menjadi rahmat buat kalian. Karena itu udah umumul balwa. Apa umumul balwa itu? Udah merata sebab. Ya, jadi nggak bisa kita bilang, oh kagak sah pakai duit, karena semua udah rata. Nah, jadi Islam itu ada banyak kebijaksanaan di dalam fatwanya. Maka ada mazhab Hanafi kita ngikut. Ya, ukurannya ya bisa ukuran dari Imam Syafi'i lebihin dikit, gitu aja. Ukuran takran dari Imam Syafi'i lebihin dikit,
Kalau sekarang duit misalnya berapa ya? Kalau pakai duit Imam Syafi'i 40, maka saya contohin 50 dah lempengin ya. Ceban cuman setahun sekali. Lebih ceban tuh cuman setahun sekali. Kalau pakai duit maka 40 boleh, ya 50 dah lebih amannya lagi. Jadi ya kita pakai dua ya fatwa, tapi ketika ditanya lebih afdol tetap kita langsung menyerahkan berupa beras. Ingat itu. Yang pertama itu dulu, jangan langsung duit. Yang paling bagus kita beli beras. Paling bagus beli beras, karena itu tekanannya. Ini bukan masalah kebutuhan. Wah sekarang orang lebih banyak butuh duit. Oh bukan sekarang doang, dari zaman Nabi orang banyak butuh duit. Jangan salah tuh, ya. Jadi yang paling bagus beli beras. Ukurannya udah jelas ya, 3,5 liter. Kalau kilo 3 kilo. Kalau kilo pakai 3 kilo, kalau liter 3,5 liter. Udah beli, nah kita serahin. Itu yang paling pertama. Seandainya kepepet atau apa, makanya bilang kalau seandainya kepepet, udah nggak sempat atau apa, banyak kesibukan misalnya, nah, kasih panitia. Jadi yang paling bagus tetap pakai kutil balad, makanan pokok kita apa? Beras. Bukan nasi ya, kita makan beras. Beras dicuci dulu jadi nasi. Ayamnya makan beras. Baik dah. Waduh. Ayo. Ketika Ramadan menjelang Idul Fitri, maka ada syariat bayar zakat yang disebut jangan zakatul fitr. Zakatnya disebut zakatul fitr. Idnya Idul Fitri, maka zakatnya zakat fitri. Kan gitu. Asalnya itu. Kemudian kadang orang banyak ya, urusan menghitungan itunya dia yang tahu dah tuh masing-masing ya. Mungkin dia udah lewat 1 tahun, dia mau bayarin pas di bulan Ramadan. Tapi tetap ya, zakat ketika bulan Ramadan menjelang Idul Fitri yang diwajibkan saat itu adalah zakatnya, momennya zakat fitrah. Adapun dia mau barengin mungkin tadi itu, seandainya mungkin bulan Sya'ban udah masuk setahun, mungkin udah 2 bulan, nah dia membayarin zakat fitrahnya, bukan zakat mal lagi bulan Ramadan. Ya makanya dalam panitia itu banyak kwitansi ya, tulisannya ini orang bayar zakat fitrah kan gitu. Zakat mal, lihat kalau kwitansi itu kan gitu tuh ya. Zakat fitrah, zakat mal. Nah, dibedain Mang. Orang waktu nyetornya bilang, nih al-muzakki yang bayar zakatnya ini saya bayar zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah kan hitungnya per jiwa tadi itu ya. Nah, seandainya dia bayar zakat mal boleh ya. Tapi tadi benar bahwasanya zakat mal waktunya kapan aja dia bayarnya. Karena kebutuhan dari fakir miskin bukan ketika Ramadan saja, tapi tergantung hitungan daripada haul, kapan dia udah masuk setahun dari usahanya ya. Mungkin yang dibarengin lagi Ramadan pas ya momennya dia bulan-bulan bersedekah, kemudian haulnya udah masuk lalu dibayar zakat malnya, boleh aja ya. Udah ya, terakhir aja. Cukup. Ya. Bagus nih. Jadi uang yang harus kita keluarin yang memang bisa kita ambil itu yang wajib. Tapi ingat, jangan lalu firar minar zakah, kabur dari zakat. Gua taruh aja tempatnya kayak tadi itu supaya nggak bisa susah diambil. Kata Ustaz kalau bisa diambil katanya. Nah, itu hati-hati, Allah Maha tahu maksud dan tujuan kita. Ya, tapi kalau tadi kan jam sosek itu kan asuransi ya. Untuk jiwanya. Ya. Itu beda lagi jadi ya. Jadi kalau memang seperti di ATM, dompet di atas loteng duitnya, nah itu bisa dibongkar itu, di bawah bantal, tabungan, nah itu bisa diambil. Seandainya kita udah terikat seperti perjanjian itu kan nggak bisa memang. Jadi yang mampu, yang yumkin tamallukuhu, yang memungkinkan dia untuk mengambilnya, yang memang udah jadi hak miliki dia karena sesuai peraturannya. Cukup dah ya? Ya. Ada dalam hadis, ya dalam hadisnya Rasulullah SAW, puasa kita mu'allaqatun, ya, masih tergantung, puasa Ramadan kita masih tergantung
Artinya tergantung, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang mampu ya, mampu untuk berzakat, kemudian dia puasa Ramadan, lalu pada saat dia bayar zakat fitrah dia nggak bayar, masih tergantung itu. Artinya tergantung, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tuadda zakatu fitrih, sampai dibayar zakat fitrahnya itu. Jadi pentingnya, bagus tambahan hadis itu, ini berhubungan supaya kita ayo keluarkan zakat fitrah kita, karena itu juga berhubungan dengan sah atau diterimanya daripada puasa Ramadan kita. Jelas ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.